iya bae pakai suantenan. Iya bae. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para zu'ama, wabil khusus kersana ibuku desa Purwasari sarang para bapak-bapakku di Kecamatan Garawangi, ka para pemuda, ibu-ibu sadayana anu kusim kuring dihormat. Mudah-mudahan sadayana selalu kenging rahmat sareng hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah dina enjing ayeuna urang tiasa riung mumbulung di patempatan dina kaayaan sehat walafiat. Taya halangan harungan naon-naon tiasa ngariung mumpulung di Masjid Desa Purwasari. Masjid naon? Hidayatul Islam Desa Purwasari. Upami telepat ayeuna teh pertemuan anu ka 18. Alhamdulillah tos 18 kali ibu bapak ngariung ngaos ieu teh mung tempatna pindah-pindah dari desa ke desa seluruh kecamatan Garawangi. Dugi ka lembur palih kidul, lembur palih kaler, mung ka palih kulon mutaacan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan hadirna urang sadayana di ieu masjid selalu kenging hidayah ridho Allah Subhanahu wa taala, tiasa kenging ilmu anu manfaat kanggo nungtun urang hirup di alam dunia sehingga tiasa meraih kebahagiaan dunia ra akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dupi hansa kitab anu dibahas dina enjing ayeuna nyaeta halaman 16. Ieu teh ya. Sabut teh. Upami kitab anu model kieu halaman 16, upami kitab anu ageng halaman sabaraha? 16 sami. Nah. Sabaraha? 23. Mangga anu nyepeng kitab dipika, anu tengah bantun kitab cekap mirengkeun. Mudah-mudahan orang sadayana nu hadir di dieu boh nu mantun kitab, boh anu tengah bantun kitab sadayana keng kaberkahan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Faslun fi bayani khittatis salafis saleh. Ieu fasal dina raraga ngajelaskeun garis perjuangan, garis arahan ulama salaf. Ulama salaf itu ulama-ulama dulu, ulama-ulama kuno kapungkur anu masih lurus nyepeng kana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
akidahna sepenganana masih nyepeng ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bayanil murad sareng nganjelaskeun anu dimaksad bisawadil a'zam. Kata-kata sawadil a'zam dina hadis fi hadzal hin ing di dalam zaman pada zaman ini. Ayat hadis fa idza waqa'al ikhtilaf fa 'alaika bisawadil 'azam. Nanti kata Nabi, karena waktu Nabi sedang menyampaikan hadis ini belum terjadi. Nanti kalau terjadi ikhtilaf itu perselisihan pendapat antar masyarakat, antar ulama tentang akidah umat Islam mana yang benar. Kata Nabi, wasiatna fa'alaika bisawadil a'zam, maka sebaiknya kalian selalu mengikuti kelompok terbesar. Sawadil a'zam itu kelompok terbesar dari kalangan umat Islam. Nah, ini akan dibahas dalam bab ini, siapa sawadul a'zam wa bayani ahammiyatil i'timadi, dan menjelaskan pentingnya berpegang teguh bi ahadil madzahibil arba'ah, dengan salah satu madhab yang empat. Madhab yang empat sudah kita ketahui, di antaranya adalah madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yang dipegang oleh umat Islam Indonesia. Ada Imam Ahmad bin Hambal, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik. Idza fahimta ma dzukira, ketika kamu sudah paham tentang apa yang disampaikan tadi, alimta, maka kamu tahu, annal haqqo, sesungguhnya kebenaran, ma'as salafiyyin, yaitu beserta ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf adalah ulama yang dalam akidah dan perjuangannya, dalam pendapatnya itu selalu mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari hadis-hadis Nabi. Alladzina, yaitu orang-orang kanu yang ada ala khittatis salafis saleh, yang selalu berada pada garis perjuangan salafus saleh. Salafus saleh yaitu orang-orang dulu yang soleh-soleh. Kenapa? Fa innahum, karena sesungguhnya salafiyin as-sawadul a'zam, yaitu sawadul a'zam. Yang dimaksud salafiyun itu bukan orang-orang yang sekarang memakai gelar salafi. Jadi orang Islam itu pintar-pintar pada memakai nama. Sekarang itu ada kelompok yang memakai nama salafi, kalau dijamakkan menjadi salafiyun. Ibu-ibu hati-hati ya. Padahal mereka bukan kelompok salafiyin yang ada dalam kitab ini. Salafiyin yang dikehendaki dalam kitab ini adalah para ulama-ulama yang dalam akidahnya selalu mengedepankan, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah yang bersumber otentik dari Rasulullah SAW. Sekarang betapa Masya Allah zaman ini sudah campur aduk, muncik bahasa Sunda mata para rubuh. Aya kelompok anyar mengatasnamakan salafi, ada yang kelompok mengatakan macam-macam. Kita jangan mudah percaya, mudah
cek bahasa Jawa nama terpencut, tertarik dengan ajaran-ajaran yang memakai label, mengedepankan nama, tapi intinya tidak ada. Jadi salafi ini tetap dipegang oleh ulama salaf yang ada dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu mereka-mereka yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahum as-sawadul azam, mereka adalah sawadul azam, kelompok terbesar. Wahum, dan mereka al-muwafiquna, yaitu orang-orang yang cocok, yang mengikuti ulama al-haramain, kepada ulama-ulama Arab Haramain, Mekah dan Madinah, asy-syarifain, wa ulama al-Azhar asy-syarif, dan ulama-ulama dari Azhar Syarif dari Mesir. Alladzina hum, yaitu orang-orang hum qudwatu rahdi ahlil haqq, yaitu mereka yang menjadi panutan atau menjadi pimpinan kelompok ahli hak, ahli kebenaran. Jadi dalam pemahaman agama ini kita harus megang teguh siapa guru kita. Ini yang terpenting. Karena guru kita lah yang akan membimbing kita ke arah yang beliau pegang. Jadi kalau ingin mengikuti seorang guru, lihat dulu, dibaca dulu biografinya, tanyakan dulu kepada orang-orang lain, ini layak nggak jadi guru. Kalau nggak layak jadi guru, jangan diikuti. Karena kalau sudah ngikutin, itu sulit untuk keluar lagi, sulit untuk menghindari lagi, karena kita sudah terikat dengan murid dan guru. Jadi sangat penting untuk dalam kitab Ta'limul Ta'lim itu kalau mau ngaji, dicek dulu gurunya, diperhatikan dulu gurunya, difahami dulu gurunya, cocok enggak. Kalau cocok mangga, kalau enggak cocok jangan. Karena dari sisi adab, kalau kita enggak cocok sama guru, nantinya dalam hati kita tidak ada rasa ta'zim atau mengagungkan kepada guru kita, sehingga tertutup kemungkinan kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Wa fihim ulama, dan di dalam kelompok mereka yaitu salafiyin ini ada ulama-ulama la yumkinu istiqsa'u jami'ihim, yang tidak mungkin untuk menyebutkan semuanya. Min intisyarihim fil aqdar, karena mereka menyebar ke seluruh dunia, wal afaq, dan ke seluruh daerah. Di setiap daerah ada ulama-ulama yang oleh ini pengarang kitab ini yaitu Mbah Hasyim Asy'ari, ulama-ulama yang berpegang teguh pada ahli sunnah wal jamaah. Kama la yumkinu ihsa'u nujumis sama, sebagaimana tidak mungkin kita bisa menghitung jumlahnya bintang di langit. Ulama-ulama yang pengikut ahli sunnah wal jamaah ini oleh Allah disebar ke seluruh dunia, dan alhamdulillah tahadusan bin ni'amah di daerah kita khususnya Kabupaten Kuningan, alhamdulillah banyak sekali para ulama, para kiai, orang-orang pinter yang tetap mengikuti aliran ahli sunnah wal jamaah, yaitu alirannya Kanjeng Nabi dan para sahabat Nabi. Di antaranya kegiatan pada hari ini adalah program yang disusun, dicanangkan, ditetapkan oleh pengurus Nahdlatul Ulama cabang Kuningan, dan alhamdulillah dilaksanakan oleh MWC NU Kecamatan Garawangi di bawah kepimpinan Bapak Ki Oding dari Lengkong. Dan alhamdulillah sudah berjalan sekian kali, cuman tempatnya pindah-pindah.
Mungkin ibu-ibu yang hadir sekarang pada bulan kemarin tidak hadir di desa apa namanya? Cibunut, Pakembangan. Dan mungkin yang di Pakembangan nggak ikut ke Purwasari. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita ngariung kumpul bersama orang-orang soleh. Mudah-mudahan orang yang hadir semuanya ini nanti oleh Allah dirawu, dilebatkan ke sawarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala la yajma'u ummati ala dhalalatin." Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, la yajma'u ummati, tidak mengumpulkan umatku ini, kata Rasulullah, kumpul sepakat ala dhalalatin, terhadap kesesatan. Setiap ada penyelewengan ajaran agama, kesesatan ajaran agama, pasti akan diketahui oleh kelompok yang lain. Sehingga bagaimanapun kebenaran ini oleh Allah akan dijaga sampai yaumil qiyamah. Tidak mungkin hilang sampai hari kiamat. La yazalu ummati zahirina 'alal haq. Tidak henti-hentinya umatku, kata Nabi, selalu membela kebenaran. Kalau ada yang salah, pasti digenggerkeun kudu sanes. Makanya dalam beragama Islam ini kita tidak boleh mengatakan bahwa saya yang paling benar, tidak boleh disalahkan oleh siapapun, itu tidak boleh. Karena kita juga manusia, punya lupa, punya nafsu. Barangkali kita sudah nyeleweng dari garis-garis yang lurus, sehingga kalau diingatkan oleh orang lain, terutama para ulama, kita harus kembali menyadari, kita teliti dulu ini di mana letak kebenarnya, di mana letak kesalahannya. Dan itu budaya di NU udah biasa itu. Saling tegur, saling mengingatkan itu udah biasa. Jadi kalau dalam NU kok ada orang yang mau benar sendiri, itu bukan NU itu. Jadi NU itu adatnya sejak dulu zaman Mbah Hashim itu saling mengingatkan dan saling membimbing. Karena kita menyadari kita ini sebagai manusia biasa yang suka salah, yang suka lepat, yang suka lupa. Al-insan makhlul khata wa nisyan, manusia selalu salah dan lupa. Dan kumpulan-kumpulan seperti ini sangat diperlukan untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Barangkali kita ini ada yang salah, ada yang belok, maka dengan ngaji seperti ini insya Allah kita akan terkoreksi. Dan pantangan bagi generasi NU, ya, kalau digenggerkan tersinggung, itu pantangannya. Soalnya ahli NU itu ahlul ilmi, pengikut NU itu senang sama ilmu. Lah alamatnya orang senang ilmu itu kalau diingatkan oleh orang lain, terima kasih, karena dikasih ilmu. Kalau diingatkan oleh orang lain tersinggung, itu bukan ahlul ilmi, itu ahlu Fir'aun, pengikut Raja Fir'aun. Pengikut-pengikut Fir'aun itu zaman akhir semakin banyak, Bu, Pak. Kadang-kadang bajunya pakai baju ulama, kadang-kadang bajunya pakai baju pejabat, kadang-kadang pakai bajunya baju orang mulia. Padahal mah dalam akidahnya, dalam prinsipnya, dia tidak mau menerima nasihat atau saran atau kritikan dari orang lain walaupun dia yang salah. Oleh karena itu, dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama
terutama MWC Kecamatan Garawangi mengadakan pengajian seperti ini, alhamdulillah. Jadi dalam kumpulan ini nanti yang boleh dikritik bukan hanya Bapak Ibu saja, saya juga harus siap dikritik dan diluruskan kalau pendapat saya salah. Dengan demikian kita akan terjaga dari tersesat. Jadi update terus, ilmu itu update terus dari Rasulullah, diupdate terus. Makanya dalam ahli sunnah wal jamaah ada mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang mengembangkan pemikiran, yang dibina, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka dan untuk menjelaskan agama Islam yang sifatnya masih global, dijelaskan kepada umat manusia sehingga umat manusia bisa memahami agama Islam ini dengan benar. Ketika kita mempelajari ajaran-ajaran mazhab dalam Islam, kita akan melihat betapa Masya Allah ulama dulu itu dalam mengkritisi semua pendapat itu, Masya Allah. Tapi mereka mengkritisi, sering mengkritik, saling mengkritik, saling mengingatkan itu bukan dalam rangka menjatuhkan atau cari nama, bukan. Tapi semata-mata ingin mempertahankan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah itu jelas dijamin oleh Allah, Nabi yang dijaga oleh Allah, Nabi yang dilindungi oleh Allah dari kesalahan, karena beliau adalah panutan, sehingga mustahil Nabi salah. Walaupun hakikatnya Nabi adalah manusia biasa, tapi dijaga oleh Allah tidak sampai melakukan sebuah kesalahan. Semakin kita dekat kepada Nabi, maka semakin kita dekat kepada kebenaran. Dan alhamdulillah Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah ini tidak akan menjadikan umat Muhammad kita ini untuk sepakat terhadap kesesatan. Begitu ada sesat langsung diingatkan oleh yang lain. Mana ketika kita mendapat teguran dari siapapun, jangan kita memandang siapa yang negur, tapi kita pandang teguran itu memang benar atau tidak, berdasarkan ilmu atau tidak. Kalau teguran itu tidak berdasarkan ilmu, ya tidak perlu kita tanggapi. Kalau memang itu berdasarkan ilmu, kita pelajari. Memang saya salahnya dari si mana ini? Wa yadullahi 'alal jamaah. Dan rahmat Allah, perlindungan Allah itu tetap berada pada kelompok. Ketika umat Islam masih kompak dalam salah satu naungan jamaah yang kuat, jamaah Ahlussunnah wal Jamaah, maka Allah akan selalu menurunkan rahmatnya, selalu menurunkan lindungannya kepada umat manusia. Dan ketika umat Islam sudah bercerai-berai, sudah tidak bernyatu dalam satu akidah, itu adalah alamat hancurnya umat manusia. Kalau kita kepingin selamat, jangan tinggalkan jamaah. Kumpulan manusia terbesar di dunia ini yaitu kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Sampai mati, jangan sampai kita keluar dari ajaran ahli sunnah wal jamaah. Man syadza ilan nar. Masih kata Nabi, barang siapa menyeleweng dari jalan yang ditempuh oleh ulama ahli sunnah wal jamaah ini, ulama yang selalu mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat Nabi, syadza ilan nar, maka dia akan menyeleweng ke arah neraka. Dan itu tidak terasa. Ketika masih di dunia perasaannya dia orang hebat, dia orang benar, dia orang pintar, dia orang tapi tidak secara sadar bahwa dia sudah nyeleweng, relnya sudah belok sehingga terjun bebas ke api neraka. Na'udzubillah.
Supaya kita tidak nyeleweng ke arah api neraka, kita pegang teguh. Kita berpegang teguh kepada kelompok jam'iyah umat Islam yang bernaung dalam ahli sunnah wal jamaah. Dari sisi organisasi di Indonesia yang tekun memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu jam'iyah dan isinya orang-orang. Itu harus kita awasi. Jangan kita ngikuti NU tanpa ada pengawasan, ini bahaya. Jadi tanda-tanda bahwa Islam maju, Islam kuat ketika kita masih mengandalkan ilmu. Walaupun itu dari kalangan NU, mengatakan kalangan NU, tapi kalau dia menyampaikan sesuatu yang salah, menyampaikan sesuatu yang nyeleweng dari ajaran ahli sunnah wal jamaah, harus kita kritisi, harus kita sampaikan kritik kepada mereka bahwa ajaran ahli sunnah yang kami tahui tidak demikian. Oleh karena itu, alhamdulillah ini NU Garawangi mengadakan pengajian kitab ahli sunnah wal jamaah yang bersumber dari kitab karangan Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama ini. Dan kebetulan kami yang dapat amanat untuk menyampaikan, walaupun sebenarnya banyak sekali ulama-ulama yang lebih senior seperti Kang Haji Sarkosi, damping saya ini Kang Haji Mutakin, dan ulama yang lain yang lebih ahli, lebih pintar, lebih menguasai. Cuman karena saya ini anak muda, masih ngaku anak muda ya. Kalau dengan Kang Haji Sarkosi saya lebih muda loh. Wong dia sudah menjadi ulama besar di Kuningan, saya masih anak-anak. Cuman tuanya sekarang nyusul. Dan alhamdulillah dalam kegiatan ini saya nggak terlalu tidak terlalu mengkhawatirkan karena ditungguin sama ulama-ulama sepuh ini. Jadi nanti kalau saya salah pasti insya Allah dijiwir sama beliau dan akan dibenarkan. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Zada Ibnu Majah, ditambahi oleh Imam Ibnu Majah dalam riwayatnya, fa idza waqa'al ikhtilaf, dan ketika terjadi perbedaan pendapat antar ulama, antar umat, fa'alaika bis-sawadil a'zam, maka ikutilah kelompok terbesar. Karena apa? Orang paling banyak selalu mengikuti kebenaran, ma'al haqqi wa ahlihi. Mereka selalu bersama kebenaran dan orang-orang yang ahli kebenaran. Soalnya tadi sudah dijamin la yajma ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin umat Islam ini mayoritas sepakat kepada kesesatan, tidak mungkin itu. Kalau ada yang salah pasti ada yang kritik. Dari kritikan itu kita akan pahami mana yang benar, mana yang salah. Dan terutama zaman akhir sekarang, Masya Allah, banyak orang pinter tapi hati-hatinya kurang. Sehingga mereka karena merasa pinter ngomong yang penting puas. Ada yang mengatasnamakan NU, ada yang mengatasnamakan ulama, ada yang mengatasnamakan apa. Padahal mereka-mereka ini juga termasuk pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, tapi kadang-kadang pendapatnya nyeleweng dari garis-garis perjuangan ahli sunnah wal jamaah. Itu bisa terjadi juga, namanya manusia. Dan itu yang betul adalah kita kasih kritikan, kita kasih masukan walaupun dia PB. Tidak ada aturan bahwa pengurus cabang anak cabang Garawangi tidak boleh mengkritisi pengurus cabang, puntennya. Jadi kalau dari Garawangi ada yang kritik ke PCNU ya tidak apa-apa, kalau memang itu berdasarkan ilmu. Karena inilah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi yang sangat menjunjung tinggi ilmu, bukan pangkat tapi ilmu. Sehingga siapapun
dia jabatannya dalam organisasi NU, kalau nyeleweng dari ilmu yang ada dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, harus siap dikritik dan siap diarahkan oleh umat Nahdlatul Ulama ini demi menjaga kemurnian apa? Nahdlatul Ulama, bahwa Nahdlatul Ulama jangan sampai berubah. Dari dulu, dari zaman Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sampai sekarang, upayakan jangan sampai berubah, tetap mengikuti aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Wa fil Jami' Shaghir, dan dalam kitab Jami' Shaghir karangan Al-Imam Jalaluddin bin Abdurrahman As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, dalam kitab Jami' Shaghir Nabi berkata, innallaha ta'ala qad ajara ummati, sesungguhnya Allah Ta'ala qad ajara, telah menyelamatkan ummati, umatku, kata Nabi, antajtami'a, untuk sepakat ala dolalatin, terhadap kesesatan. Allah menjaga umatku ini tidak sampai sepakat kepada kesesatan. Kalau udah sepakat ini berat, sepakat salah, sepakat sesat, ini yang bahaya. Dan alhamdulillah dalam Islam sudah terbiasa. Kita ini beda pendapat biasa, jangan dianggap yang jelek-jelek, selama pendapat itu tidak keluar dari rel-rel Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena makanya dalam Nahdlatul Ulama itu ada kegiatan yang namanya Bahsil Masail. Bahsil Masail itu artinya membahas masalah-masalah kekinian yang terjadi, tapi di dalam kitab-kitab belum tercantum atau belum jelas hukumnya, sehingga dipecahkan di dalam majelis Bahsil Masail ini. Dan di sana pasti biasa terjadi perselisihan pendapat, tapi pada akhirnya tetap kita kembali kepada pendapatnya para ulama-ulama salaf kita. Wa aktsaruhum ahlul madzahibil arba'ah, dan kebanyakan mereka Ahli Sunnah wal Jamaah adalah ahli mazhab 4. Mau di Indonesia, mau di luar negeri, mau di Arab, mau di Mesir, mau di Irak, mau di Malaysia, mereka ahli sunnah saja semuanya, dan madhabnya beda-beda. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari Syafi'iyan, perlu diketahui Imam Bukhari, pengarang kitab hadis Sahih Bukhari, beliau adalah Syafi'iyan, madhab Syafi'i. Karena lahirnya Imam Bukhari sama lahirnya Imam Syafi'i itu duluan Imam Syafi'i 100 tahun. Jadi jangan dikira bahwa Imam Syafi'i itu ngambil hadisnya dari hadisnya Imam Bukhari, enggak. Imam Syafi'i ketika menciptakan mazhab Syafi'i itu Imam Bukhari belum ada. Baru setelah 100 tahun Imam Bukhari baru lahir. Dan Imam Bukhari ini termasuk orang-orang yang berjuang keras mengumpulkan hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW dari seluruh ulama penjuru dunia. Ini beliau ini mencurahkan hidupnya berangkat ke seluruh negeri untuk mencari hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Ketika ada berita di sana ada seorang ulama, dia datangin tuh, nanya sama ulama, punya hadis berapa? Saya punya 1000, saya punya 100, saya punya 50, saya punya 3, saya punya 1. Disampaikan, dicatat, dihafalkan. Imam Bukhari hafal semua hadisnya. Dengan apa aturan-aturan yang beliau tetapkan, nanti hasilnya ini hadis sahih atau bukan sahih itu pakai standarnya Imam Bukhari, dan Imam Bukhari ini sudah berhasil mengumpulkan kitab Sahih Bukhari dan alhamdulillah semuanya sahih. Akhadha 'anil Humaidi, Imam Bukhari ngaji ilmunya dari Syekh Humaidi wa Za'farani wal Karabisi, dan Imam Za'farani dan Imam Karabisi. Ini semuanya adalah ulama-ulama mazhab Syafi'i. Wa kadzalika Ibnu Khuzaimah, begitu juga Ibnu Khuzaimah ini juga ahli hadis.
Wan Nasai dan Imam Nasai ini juga ahli hadis. Ini ahli hadis yang ikut mazhab Syafi'i. Jadi banyak menyebar ulama hadis itu setelah Imam Syafi'i sudah meninggal. Mazhab Syafi'i udah jadi. Walaupun sebenarnya Imam Syafi'i juga termasuk ahli hadis. Kalau dia ahli hadis nggak mungkin bisa bikin mazhab. Wa kana al-Imam Al-Junaid Tsauriyan, dan Imam Junaid Al-Baghdadi yang masyhur dengan wali yang ahli fikih, wali yang alim, bukan wali padu aneh bae. Beliau ini mengikuti mazhabnya Imam Tsauri. Wa Syibli Malikiyan dan Imam Syibli termasuk ulama sufi juga. Beliau mengikuti mazhab Maliki. Wal Muhasibi Syafi'iyan, Imam Muhasibi ikut mazhab Syafi'i. Wal Jariri Hanafiyan, Imam Jariri mazhabnya Hanafi. Wal Jailani Hambaliyan, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dari Baghdad, ini mazhabnya Hambali. Wasyadzili dan Imam Syadzili itu mazhabnya Malikiyan Maliki. Imam Syadzili itu turunan murid-muridnya yang ahli tasawuf, termasuk kitab hikam ya. Kitab hikam insyaallah itu kalau tidak salah ikut mazhab walinya ini, ikuti mazhabnya Imam Syadzili. Fataqlidu bimadhabin muayyanin, maka mengikuti dengan mazhab yang sudah jelas, ajma'u lil haqiqah, sangat bisa mengumpulkan terhadap kebenaran, bisa mencapai kebenaran, yaitu dengan mengikuti mazhab yang sudah jelas. Jangan kita ngarang mazhab. Tanda-tandanya mazhab karangan ya, mazhab yang tidak benar itu ketika diuji dengan ilmiah maka banyak benturan, maka banyak terjadi benturan. Seperti sekarang itu ada mazhab Imadiyah dari Banten tuh, Kiai Imad Banten ya, itu punya mazhab Imadiyah. Dia punya mazhab anti Habib. Di dunia ini tidak ada Habib, tidak ada turunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada itu palsu katanya. Ini ajaran Imadiyah ini sekarang sudah bisa dikatakan musuhnya orang-orang ahli ilmi, ahli sunnah wal jamaah. Karena inti daripada ajaran Imad ini adalah mengacaukan, mengocar-ngacir, melawan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun dia mengakui dia adalah orang NU, alirannya mazhab NU, tapi dia menghancurkan sendiri pemahaman Nahdlatul Ulama. Dan itu kalau ingin tahu dipelajari aja dalam masalah perselisihan ini, nasab Kanjeng Nabi yang ada di pada habaib ini kita ikuti di YouTube banyak itu. Dan hati-hati, tapi kalau tidak paham tidak usah, daripada nanti hati kita melenceng tidak terasa. Tiba-tiba kita ikut-ikutan Imad, benci sama habaib, naudzubillah, itu bahaya itu. Orang yang benci turunan Nabi ini nanti di akhir tidak mungkin itu bagja, tidak mungkin, pasti cilaka. Karena membenci turunan Kanjeng Nabi. Dan turunan Nabi itu adalah orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bersambung darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan ikut-ikutan saja, ikut ngawada, ikut membenci, ikut mencaci para habaib dengan alasan itu ya. Kalau memang Anda menemukan sesuatu dari kalangan habaib yang tidak senang, ya udah diam aja. Wong dia itu juga manusia. Habib itu juga
manusia. Ada yang bodoh, ada yang pinter, namanya manusia. Ada yang salah, ada yang benar. Yang namanya Habib itu juga manusia. Ada yang suka minta uang, yang namanya manusia. Terus sikap kita gimana? Sikap kita tetap yang namanya habaib, zuriyah Nabi Muhammad SAW adalah manusia-manusia yang oleh Allah dipilih karena menjadi turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin turunan Rasulullah masuk neraka itu, karena ada mbahnya. Dan itu dalilnya banyak sekali. Dalam Al-Quran yang jelas ayatnya, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, aku ini tidak akan meminta kalian umat Islam minta upah. Nabi itu pantangan minta upah. Pahamnya? Pahamnya? Jadi yang ngikuti Nabi itu siapa? Perjuangan Nabi, yang memperjuangkan perjuangan Nabi itu siapa? Yaitu para ulama. Jadi ulama juga pantang ngaji minta upah. Ini pantangan. Kalau udah pantangan ya jangan dilanggar. Kalau dilanggar ya nggak ikut Nabi. Lah kalau diberi ya lain deh ceritanya. Hari diberi mah, hari diberi mahnya, beda jeung minta, sanes. Berarti rezeki. Lawan diberi mah. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, kecuali hanya mencintai kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu dalam hati. Ndak usah bingung-bingung kita cinta kepada keluarga Nabi harus ngeluarin duit, ndak. Kita tidak harus capek-capek apa ndak. Yang penting dalam hati kita jangan merasa rudet. Mau sehari datang 5 Habib, mau 10 Habib, mau minta uang semuanya. Kalau punya kasih, kalau tidak punya ya udah minta maaf aja, selesai kan. Wong dia nggak ngerampok juga, nggak bawa senjata juga. Kalau bawa senjata lapor kepada Pak Kamtib, sudah beres kan. Barangkali dia bukan Habib beneran, bawa senjata. Dan alhamdulillah di rumah saya itu bisa dikatakan setiap minggu tidak pernah sepi dari habaib. Ya kita terima aja dengan sukacita, alhamdulillah. Ada orang Habib datang ke rumah saya ini pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak dikehendaki oleh Allah. Berarti Allah sedang mengirim keberkahan ke rumah saya melalui lewat orang-orang yang Habib yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terima syukuran kepada Allah, alhamdulillah Gusti. Lah terus gilirannya dia minta uang. Duit. Insya Allah kata saya lihat ke rumah, saya nanya ke istri, punya duit nggak? Kosong Pak. Saya keluar lagi, Beb, hari ini maaf saya tidak punya uang. Ya udah nggak apa-apa, saya doain. Yang penting kamu masuk surga. Kan gitu kalau Habib itu kan, nggak pernah marah kalau nggak dikasih uang itu. Itu namanya Habib. Kalau nggak dikasih uang marah lah, itu bukan Habib. Jadi kita itu jangan terganggu dengan adanya para Habib yang datang ke rumah kita. Justru kita harus bersyukur kepada Allah, rumah kita disambangin oleh para habaib. Kalau kemudian disambangin sama Habib Umar ya kapan? Pangkat seperti saya minta didatangin oleh Habib Umar bin Hafid ya kapan? Ya daripada ngarep-ngarep Habib Umar bin Hafid nggak pernah ke rumah, ya udah Habib yang ini aja. Kan dia juga sama Habib. Malah dia mau menerima uang yang receh dari saya. Bib ini alhamdulillah receh. Gak apa-apa Bib, gak apa-apa Kiai. Saya doain moga Kiai anaknya soleh. Kan lumayan itu sudah. Masya Allah. Cerita Habib ini sekarang sedang hangat-hangatnya mencuat karena ada isu Imadiyah ini. Ya.
Ada kiai namanya Kiai Imad, Bu. Di Banten ada namanya Kiai Imad. Dia memprovokasi umat Islam, membikin gerakan-gerakan anti Habib, anti dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diikuti, dan doakan saja mudah-mudahan si Imad ini mudah-mudahan cepat sadar kembali ke kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Wasyadzili malikian fattaqlidu bimadhabin muayyanin, maka mengikuti madhab yang sudah jelas, ajma'ulil haqiqah, sangat melindungi kepada kebenaran, menghindarkan kita dari kesalahan. Kita sudah yakin bahwa madhab kita, Imam Syafi'i, beliau bukan sembarang orang, dan dalam riwayatnya luar biasa. Kalau kepengen tahu dipelajari, kalau tidak bisa datang ke kiai. Pak Kiai, saya minta diajarin riwayatnya Imam Syafi'i, dibacakan sama Kiai Sarkosi sama Kiai ini, akan dikasih penjelasan riwayatnya Imam Syafi'i, dan ikuti ajaran beliau. Udah, ya Allah, saya tidak bisa memahami Quran, saya tidak bisa memahami hadis, boro-boro ngaji, unggal itu nih makaya baik trek sugi-sugi. Tapi saya mau ngikutin mazhabnya Imam Syafi'i. Saya ngikutin Ki Sarkosi ngikutin mazhabnya Imam Syafi'i. Ya udah. Jadi sanadnya jelas, sambungan ilmu kita jelas. Saya murid, guru saya fulan punya guru namanya fulan, punya guru, terus nyambung kepada Imam Syafi'i punya guru, terus nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqrabu littabassur, dan sangat mendekati atau dekat terhadap tabassur itu kewaspadaan. Wa ad'a litahqiq, dan sangat mendorong untuk satu kebenaran. Wa ashalu tanawulan, dan sangat mudah dicerna. Mazhab-mazhabnya para ulama ini sudah dibikin sedemikian rupa sehingga kita mudah untuk mengambilnya, mudah sekali, tidak usah sulit-sulit. Karena sudah berhasil dipecahkan oleh para ulama-ulama mazhab ini. Wa ala hadza darajal aslaf as-salihun wasyuyukhul madun ridwanullahi taala alaihim ajmain. Dan dengan cara ini para ulama salaf kita yang soleh-soleh, guru-guru kita yang dulu-dulu, ini semuanya melakukan cara seperti ini. Ilmu ini kita timba dari guru-guru kita yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan asal kita nemu. Misalkan kita buka-buka di YouTube, kemudian ada dawuh-dawuh langsung kita ikuti, bahaya itu. Sama dengan ngaji sama jurik. Atau kadang-kadang ngaji lewat ngimpi, nggak boleh itu. Kamu ngimpi ketemu seorang syekh umpamanya, dia mengajarkan ilmu, kamu puasa sekian hari, jangan diikuti itu. Kamu apa sudah yakin tahu bahwa ngimpimu itu ngimpi yang benar? Karena impian itu tergantung bersih dan kotornya hati. Ketika hati Anda ini kotor, pasti yang datang dalam impian Anda adalah makhluk-makhluk yang kotor. Tapi kalau hati Anda ini memang hati yang bersih, yakin insya Allah yang datang adalah makhluk-makhluk yang bersih. Ini kipasnya tolong dijalankan biar enggak pada harudang, pada begini-begini semuanya. Yang ini semua. Yang ini yang utara tuh. Dan kebenaran ini musim cerah ya, jadi agak panas.
Wa nahnu nahuddu ikhwanana awamul muslimin ayattaqullaha haqqa tuqatih. Maka saya, kata Syekh Hasyim Asy'ari, nahuddu mendorong ikhwanana awamul muslimin, saudara-saudaraku orang-orang Islam secara umum, aku dorong ayattaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa itu apa? Biasanya suka dijelaskan oleh khatib-khatib kita di setiap Jumatan. Takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Gusti Allah. Itu adalah makom yang puncak. Kalau orang naikin pohon atau tangga yang paling tinggi, udah nggak ada yang tinggi lagi. Orang kalau sudah menapaki derajat takwa, mau jadi Pak Kapolres, mau jadi Pak Dande, mau jadi Pak Ibu Kubu, mau jadi masyarakat biasa, mau jadi buruh, mau jadi bos, kalau udah bertakwa itu sudah berada di puncak. Semua tindakan, semua ucapan, semua gerakan berdasarkan mengikuti perintah Allah dan menghindari larangan dari Gusti Allah. Bisa nggak kira-kira kita ini? Insya Allah niat kita, niat kepengen jadi orang-orang yang takwa. Bukan takwa baju ya. Kalau baju takwa gampang sih, beli ke pasar baru banyaknya. Baju takwa, tak-takna dua aja. Yang tak-takna hiji, tak-takna hiji malain baju. Ini pesan dari Imam Syekh Hasyim Asy'ari, wahai kalian bertakwalah kepada Allah. Ketika kita akan menyampaikan hukum, dasar kita takwa kepada Gusti Allah. Kita tidak berani menyampaikan hukum tanpa ada dasar takut kepada Allah. Ini bahaya ini. Makanya saya contohkan tadi seperti Bapak Imad dari Banten itu, dia sudah hilang dari rasa takut kepada Allahnya ini. Sehingga dia ngomong seenaknya, bisa bertentangan kepada semua para ulama yang dulu-dulu yang sudah menjadi guru-gurunya dia. Wa alla yamutu illa wa hum muslimun. Dan wasiat keduanya, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim atau Islam. Amin ya rabbal. Kepengen mati dalam keadaan Islam? Kepengen? Kalau kepengen ya harus Islam terus. Jangan Islam sekarang, besok tidak Islam. Jadi Islam itu adalah tunduk patuh terhadap perintah dan menjauhi larangan Allah. Ketika kita sudah mantep, kita sudah komit, pokoknya kita hidup ini akan Islam sampai akhir hayat, insya Allah dijabah oleh Allah, kita mati dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Itu sudah bagja pang luhur-luhurna, pang puncak-puncakna ketika kita mati dalam keadaan Islam. Wa ayyuslihu dzatal baini minhum. Wasiat yang ketiga dari Mbah Hasyim, wa ayyuslihu arabianto islah, supaya islah itu mendamaikan. Dzatal baini minhum, di antara persengketaan antar umat Islam, upayakan mereka damaikan. Perselisihan pendapat, pertentangan dan pertengkaran itu pasti terjadi dimanapun. Di antara umat Islam biasa. Tapi masalahnya bermacam-macam. Ada yang masalahnya masalah duit, ada yang masalahnya masalah anak, ada yang masalahnya awewe. Ini lalaki, ini lamun awewe, masalah anak lalaki, begitunya. Nah ini semuanya upayakan diselesaikan dengan baik. Kita ajak semuanya untuk mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita tinggalkan ajakan nafsu syaitan dan kita ikuti ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau ajakan setan itu pasti bertentangan dengan agama. Wa ayasilu al-arham, dan untuk selalu menyambung sanak. Arham itu apa? Sanak kalau Jawa Sundana naon? Baraya. Baraya. Kalau semua orang ini punya barayanya, punya sadek, gaduh teu? Itu sambung. Jangan sampai putus. Terutama hari lebaran kemarin tuh. Ya, sempatkan waktu untuk menyambung persaudaraan, karena disitulah modal kita untuk mencapai keselamatan dunia sampai akhirat. Walaupun orang yang kita datangi nggak nyambut, nggak masalah itu. Silaturahmi itu bukan berdasar sambutan mereka. Yang penting kita datang. Dan yang anehnya ini ya, di kita ahli Sunda, bukan ahli Islam, di kita ahli Sunda yang saya rasakan, yang wajib silaturahmi itu yang nasabnya rendah kepada nasabnya yang sepuh. Kalau yang dari sepuh itu tidak pernah mau silaturahmi kanu kahandap. Ayah bener gitu enggak? Di Purwosari sama gitu. Itu rugi. Nanti yang tua-tua ini yang derajat nasabnya tinggi ini gak kebagi apa-apa. Yang sugih nanti di akhirat, yang muda-muda ini, yang nasabnya rendah karena sering silaturahmi. Saya sendiri di keluarga saya ini, kalau lebaran saya ajak adik-adik saya terus kelilingi semua keluarga. Tapi mereka menunggu semua sama kita. Kalau kita yang datang dan dia yang kita datangi, yang dapat pahala silaturahmi siapa? Pasti yang datang dong. Kalau yang didatangi, ya kalau dia nyambutnya baik mungkin dapat. Kalau dia terarajun, perudet, jengkel, nyamperin malah dapat. Mau dia sewot, mau dia tidak sewot, mau senang mau tidak senang, kita tetap datang. Mumpung lebaran. Silaturahmi itu kunci keselamatan dunia akhirat. Urusannya akhirat, bukan urusan disenengin atau tidak disenengin. Bahkan ada saudara yang dia itu turunan dari kakak saya. Yang kakak saya kan bapaknya. Kalau dia kan bukan kakak saya. Dan dia jadi murid saya. Dia tidak mau silaturahmi sama saya karena dia adalah anaknya orang tua, kata dia. Jadi harus sayang ke dia. Ya nggak apa-apa, kata saya. Toh kita setiap datang silaturahmi mendapatkan pahala. Tidak masalah. Kebiasaan yang tidak benar harus kita luruskan, kita benarkan. Jadi ulah ngikuti aturan seperti itu. Dalam Al-Quran tidak ada perintah silaturahmi hanya untuk orang-orang yang nasabnya muda atau yang adi atau yang bawah lah, untuk orang tua. Yang tua juga diperintah silaturahmi sama saja. Bahkan dulu saya punya uwa itu, kalau lebaran tuh beliau datang paling dulu. Sebelum orang pada datang, dia sudah datang duluan. Luar biasa itu. Tapi anak-anaknya sombong-sombong, tidak ada yang mau datang ke saya. Ya tidak apa-apa, kata saya. Saya tidak rugi, malah jauh. Terus saya ke sana malah enak. Saya yang dapat, kata saya. Ini masalah silaturahmi. Wa ayyuhsinu ilal jiran wal aqarib wal ikhwan, dan untuk selalu berbuat baik kepada tetangga, kerabat dan saudara. Saudara dekat, saudara jauh, tetangga, mau tetangga yang baik, mau tetangga yang nakal, itu tetangga kita baikin semua. Kita sedang bagi-bagi kue, tetangga kita kasih rata, mau yang baik mau yang tidak baik. Ini adalah sunnah kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi begitu. Dalam hidupnya Nabi itu selalu berbuat baik kepada tetangga. Bahkan walaupun tetangga kita itu bukan orang Islam, seperti desa apa yang di sana? Cibunut. Iya. Kita bertetangga dengan non Muslim, nggak apa-apa. Toh dia juga tetap tetangga. Ketika rumah kita runtuh, yang lari kan tetangga dulu. NU cabang Kuningan masih tidur. Jadi tetangga ini penting ya. Wa ayya'rifu haqqal akabir,
dan kita harus tahu haknya orang-orang tua. Ketika kita berhadapan dengan orang tua, walaupun dia pernah adik atau pernah putra, tapi dia lebih tua daripada kita hormati. Wa yarhamud du'afa, dan kita didorong untuk belas kasihan kepada orang-orang yang lemah fisik, lemah akal, lemah ekonomi. Ya, lemah ini tidak hanya lemah tenaga saja. Lemah fisiknya memang lemah karena dia banyak sakit, umpamanya. Lemah ekonomi, kebetulan dia ini orang fakir, kita lebih mending ekonominya. Atau orang ini lemah karena ilmunya, lemah karena macam-macam. Kita kasih sayangi mereka itu karena mereka adalah orang-orang yang lemah. Wal asagir, dan anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini kita hormati, kita pikirkan jangan sampai jadi calon-calon sesat, calon-calon neraka. Wananhahum 'anit tadabur, dan aku melarang kepada mereka untuk saling mengadu adu tonggong ya. Mengadu bujur, saling berjauhanlah, watabaghud, dan saling bermusuhan, wataqatu, saling memutuskan, watahasud, saling hasud-hasudan, wal iftiraq, dan pecah, watalawun, dan bermacam-macam fiddin, dalam agama. Kita agama satu, Islam, dan kita mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Ini sudah jam berapa, Pak? Jam 10.45. Sampai jam berapa, Ustaz? Kang Odin? Sampai jam berapa? Sampai 11. Berarti masih ada waktu sebentar lagi. Udah bosan? Kalau udah bosan kita habisin. Kalau kita terusin sampai bab ini kita kebut aja ya. Wa nahudzuhum ay yakunu ikhwana, dan aku mendorong kepada mereka untuk menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa 'alal khairi a'wana, dan kita dorong mereka untuk menjadi pendorong-pendorong, pendukung-pendukung kebaikan. Wa ya'tasimu bihablillahi jami'a, dan untuk berpegang teguh semuanya kepada tali Allah. Wa la yatafarraqu, dan jangan sampai berpecah belah. Wa yattabi'ul kitab was sunnah, dan untuk selalu mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasul. Wa ma kana 'alaihi ulamaul ummah, dan apa yang dipegang teguh oleh para ulama umat, kal Imam Abi Hanifah, seperti Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Imam Malik bin Anas, wa Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal. Ini sesuai dengan urut-urutan hidup mereka. Imam 4 ini adalah imam ulama-ulama yang menciptakan mazhab dalam Islam yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa hum alladzina qad inaqadal ijma' 'ala imtina'il khuruj an madzhabihim. Mereka adalah orang-orang yang mana sudah terjadi ijma', kesepakatan para ulama untuk tidak boleh keluar dari mazhab mereka. Kita harus mengikuti mazhab ulama 4 ini. Pilih senang yang mana. Wa yu'ridu amma ahdatha minal jam'iyah al-mukhalifah, dan kita untuk meninggalkan dari apa-apa yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok al-mukhalifah lima salihun, terhadap sesuatu yang telah menjadi akidahnya ulama salaf soleh. Kalau ada kelompok baru, mereka pakai baju baru tapi masih mengikuti mazhab salaf kita, tidak masalah. Tapi kalau mereka masih pakai baju lama tapi udah beda dengan mazhab kita, ya kita jauhin, jangan sampai kita ikutin. Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man syadza ilan nar. Barang siapa keluar dari barisan, maka keluar ke api neraka. Barisan umat Islam yang banyak ini alirannya jelas, arahnya jelas. Kalau kita keluar dari kelompok ini, berarti kelompok keluar ke api neraka. Na'udzubillah. Wa yakunu ma'al jamaah, dan kita harus selalu berada pada kelompok ahli sunnah allati ala tariqatil as-salafus sholihin, jamaah kelompok yang selalu mengikuti tariqahnya ulama salafus sholeh. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wa ana amurukum bi khamsin amarani Allah bihinna. Aku ini perintahkan kepada kalian, kata Nabi, dengan 5 hal
yang mana Allah perintahkan 5 hal itu kepada aku. As-sam'i wa ta'ah. Yang pertama as-sam'i, mau mendengarkan kalimah atau dawuhan Allah dan dawuh Rasulullah. Wa ta'ati, dan mau mengikuti. Wal jihad, dan mau jihad. Jihad itu membela kebenaran dan memerangi kebatilan. Ini satu hal yang wajib ditegakkan dalam jiwa kita, bahwa kita ini siap membela kebenaran dan memerangi kebatilan. Wal hijrati, dan hijrah, meninggalkan sesuatu yang jelek, sesuatu yang salah, sesuatu yang sesat menuju jalan yang benar. Wal jamaah, dan selalu kompak berkumpul sama orang-orang yang soleh. Fa inna man faraqal jamaah, kata Nabi, maka sesungguhnya orang yang meninggalkan kelompok umat Islam qida shibrin, hanya jarak 1 jengkal, faqad khala'a rabqatul Islam min unuqihi, maka orang ini sudah melepas tali Islam dari lehernya. Seperti orang tadi sudah saya katakan, ulama sejak dulu nggak ada yang protes sama Habib ini, datang-datang ulama sekarang anti Habib, ini kan berarti udah keluar dari jamaah, bahkan itu sudah berapa meter itu, maka dia sama dengan keluar dari tali Islam. Na'udzubil. Waqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, alaikum bil jamaah, kalian janganlah bercerai-berai, selalu berada pada kelompok jamaah umat Islam. Wa iyyakum wal furqah, dan jangan kalian berpecah belah. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena sesungguhnya setan bersama orang yang sendirian. Jangan sekali-kali menyendiri. Ya. Kalau kepengin selamat dari setan, hindari, jangan sendirian. Orang yang gampang kena setan itu karena sendirian, paham ya? Jadi kemana-mana bawa batur. Nah, kalau sudah terrajin batur pamaket atau neangan pamajikan. Nah, bener tuh. Aing mah geus terrajin babaturan lalaki bae atau neangan pamajikan nu karulis. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa ma'al itsnain ab'ad, dan sesungguhnya setan itu tidak mau kumpul sama orang 2 atau lebih, apalagi orang banyak satu masjid begini, tidak akan datang dia. Wa man arada buhatal jannah, dan barang siapa menginginkan wilayah surga, tempat di surga, fal yalzamil jamaah, maka bertetaplah berada pada barisan jamaahnya umat Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini selalu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selalu mencintai jamaah kita, ahli sunnah wal jamaah, dan jamaahnya para ulama salaf salihun, dan kita selalu mengikuti mereka sampai kita akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.